Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengembalikan tag HTML dalam bentuk string seperti ini. Namun cara seperti ini saya rasa tidak akan nyaman bagi pengembang, bagi kita, kalau misalkan tagnya itu banyak sekali, dan in real world case itu ya banyak sekali ya tagnya itu, sehingga tidak mungkin kita tulis satu persatu return gitu ya, kita bentuk seperti ini. Stringnya ini juga tidak informatif dan tidak mudah untuk di-maintain. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya template. Jadi kita memisahkan tag-tag HTML ini di file yang lain, di file yang berbeda, dan kita bisa panggil file tersebut di dalam fungsi ini menggunakan render. Oke. Jadi sebelum itu kita butuh yang namanya file baru, folder baru, kita sebut dengan templates. Oke. Setelah itu di template sini kita buat file HTML. Misal saya sebut saja index.html. Oke. Kita bentuk HTML-nya. Oke. Ini nggak otomatis ya. Mungkin kalau teman-teman tahu gimana caranya biar bisa otomatis, silahkan bisa komentar di bawah. Oke, ini head. Perlu konfigurasi ini ya. Oke, head, terus saya kasih misalnya title. Oke, misalnya apa ya, list daftar beli misalnya. Oke, daftar beli, title ya. Terus kita isi body. Ini capek ya ngoding begini ya, harus otomatis. Oke, setelah itu kita isi, saya pengen isi title-nya H1, tapi saya pengen kasih warnanya berbeda dengan style color blue. Oke. Lalu saya isi ini daftar belanja saya. Oke. Lalu H1. Lalu setelah itu saya tuliskan paragraf misalnya sembarang ya, sementara sih sembarang aja biar nambah gitu tagnya. Terus baru isi daftarnya, saya kasih ordered list aja. Oke, ordered list. Baru kita kasih listnya. Misal list yang pertama apa ya, kita beli buku ya. Kita beli buku, terus kita beli misalnya pulpen ya. Tapi di masa pandemi ini kayaknya kita lebih butuh yang namanya kuota ya. Oke, sip. Jadi seperti ini adalah namanya file HTML yang dibuat terpisah dari app.py tadi. Jangan lupa untuk di save. Dan Flux secara otomatis akan mengenali bahwa ini adalah file HTML yang kita maksud dengan menggunakan fungsi yang namanya render file. Jadi kita import dulu fungsinya, namanya render template. Oke, setelah kita dapatkan ini, kita ganti saja yang di root ini. Returnnya kita ganti render template, kita kasih index.html. Seperti itu ya. Oke. Terus kalau kita coba jalankan, ini saya masukkan ke virtual environment dulu. Oke. Oke, setelah itu kita jalankan, saya pindah dulu ke code. Setelah itu saya jalankan python.app.py. Oke, kita cek. Nah, di sini kelihatan ya, ini sudah index.html. Jadi pada saat kita jalankan seperti ini kan sebenarnya seperti ini ya, slash. Nah, itu dia akan merender template yang ada di file templates ini berupa index.html seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat agak sedikit misalnya dynamic ya, contohnya kita pengen menambahkan data, misal datanya sama dengan ABC misal contoh,
Data ini bisa kita tangkap dengan cara seperti ini. Buka, kurung rawal buka 2 kali, terus kita masukkan data. Nah, seperti ini. Kita simpan, coba kita refresh. Nah, ini ada ABC, gitu ya. Kalau misalnya kita ganti di sini dengan 1, 2, 3, ya dia berubah juga. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau misalnya saya pengen nambah bukan data, misalnya user, nah itu juga bisa. Misal usernya ABAB, nah gitu ya. Atau biar lebih beda, LKJ, misal, atau LKH. Terus kita masukkan di indeksnya gini. Ini contoh saja ya, untuk melihat prosesnya. Kurung buka, kurawal 2 kali. Terus tadi variabelnya kurung tutup 2 kali. Jadi ceritanya data-data yang seperti ini itu kita masukkan ke dalam index.html. Index.html menerima data tersebut dan kita tempel dengan cara seperti ini. Oke, kurung rawal 2 kali, terus nama data yang dipasingkan ke render template-nya di index.html. Coba kita cek, kita refresh, muncul seperti ini, oke? Jadi seperti itu video terkait dengan render template.